Hai Mission Lovers, kali ini kita akan mencari tahu kisah dari seorang santo yang memiliki cara hidup monastik di Eropa Barat, di mana ia juga mendirikan sebuah tarekat dengan ordo Benediktin. Ayo Mission Lovers, sudah bisa tebak siapa dia? Ya, dia adalah Santo Benedictus Abbas. Mari kita simak. Diperingati pada 11 Juli, Santo Benedictus Abbas. Benedictus dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang petapa. Kemudian, ia mendirikan sebuah tarekat yang dikenal dengan namanya Ordo Benediktin, yang bermarkas di Monte Cassino. Pada tahun 1944, ketika Perang Dunia II berkecamuk, biara induk Monte Cassino dihancurkan dan baru dibangun kembali setelah perang. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 480 dan meninggal dunia di Monte Cassino pada tahun 547. Saudarinya Scholastica, yang kemudian menjadi seorang santa, adalah seorang religius sejati yang membaktikan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Dibantu oleh sebuah keluarga bangsawan yang mengikuti kebiasaan mendidik anak-anaknya bagi karir politik. Benedictus dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma, ia menderita sekali karena tingginya biaya hidup. Lalu, ditemani oleh seorang pelayan keluarga yang terpercaya, ia meninggalkan kota Roma. Ketika itu, ia berusia 20 tahun. Untuk sementara waktu, ia tinggal di Envide, kira-kira 40 mil barat daya dari kota Roma bersama sekelompok orang Kristen saleh, sambil terus melanjutkan studi dan praktek askesenya. Ia kemudian meninggalkan Envide untuk hidup menyendiri jauh dari kehidupan ramai di kota. Rekan-rekannya sangat mencintai dia dan percaya akan kemampuannya membuat mukjizat. Ia menemukan sebuah tempat pengungsian yang sepi di dalam sebuah gua di atas gunung Subiaco, 50 mil sebelah timur kota Roma. Di dalam gua itu, ia betapa selama 3 tahun. Ia dibantu oleh Romanus, seorang petapa lain, dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Reputasi Benedictus sebagai seorang petapa tidak bisa terus disembunyikannya. Namanya segera terkenal di antara penduduk desa di sekitarnya. Tak kalah superior dari sebuah biara di dekat gua pertapaannya meninggal dunia, biarawan-biarawan itu meminta Benedictus menjadi pemimpin mereka. Dengan senang hati, Benedictus menerima permohonan itu dan segera meninggalkan gua pertapaannya. Ia disambut dengan gembira, tetapi segera ia menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawannya tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Benedictus berusaha untuk memperbaiki situasi biara itu. Kemudian, tidak semua biarawan itu setuju. Ada yang bahkan membenci dan berupaya meracuninya. Untunglah dia selamat. Gelas minum yang berisi racun itu tiba-tiba saja hancur berantakan ketika dijamahnya. Benedictus segera meninggalkan bias itu dengan sedih hati. Ia kembali ke gua Subiaco. Dari sana, ia mulai mengumpulkan banyak petapa yang terpencar di mana-mana. Sejak ia mulai meninggalkan idenya yang lama dan memulai kehidupan senobitik, suatu komunitas pria yang mengabdikan diri pada kehidupan religius.
Dengan meniru cara hidup asketis Mesir, teristimewa dari tradisi Pachomius. Benediktus mengumpulkan pengikut-pengikutnya dalam 12 kelompok, masing-masing dengan pimpinannya. Kehidupan monastik dengan 12 biara ini dimulainya di Subiaco. Selanjutnya, seorang bangsawan Roma memberinya sebidang tanah di dekat kota Cassino, kira-kira 30 mil jauhnya dari Subiaco. Cassino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini, Benediktus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. 6 hari sebelum wafatnya, Benediktus menyuruh rekan-rekannya menyiapkan kuburnya di samping saudarinya Santa Scholastica yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Relikui Benediktus dan Scholastica ditemukan kembali pada tahun 1950 di bawah reruntuhan altar gereja Monte Cassino yang hancur pada masa Perang Dunia Kedua. Semua berita tentang kehidupan Benediktus diketahui dari buku dialog karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benediktus. Sumber informasi lain ialah aturan-aturan hidup yang disusunnya bagi pengikut-pengikutnya di Monte Cassino. Dari aturan hidup itu terlihat jelas kepribadian Benediktus sebagai seorang pemimpin biara yang ramah tamah, bijaksana, dan penuh pengertian. Sikapnya sangat moderat baik dalam hal doa, kerja, pewartaan, makanan, tidur, dan lain-lainnya. Aturan hidup membiara Santo Benediktus merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Santo Benediktus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara. Santo Benediktus merupakan orang yang ramah, bijaksana, pekerja keras, serta tidak lupa untuk selalu berdoa. Dari kisah Santo Benediktus ini, mission lovers semua dapat menteladaninya di dalam kehidupan mission lovers. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.